pasca Ramadan. Untuk lingkungan tersebut, perkenankan selalu menyampaikan beberapa kegiatan yang bisa memberdayakan hidup kita secara pribadi. Keluarga juga dalam sistem kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama adalah selalu hidup bersama Al-Quran. Manusia layak berdiri membawa fitrah, yaitu potensi keyakinan dan keinginan untuk berbuat baik. Namun fitrah itu tidak serta-merta manifest ataupun aktual dalam kehidupan. Keberadaan harus ditunduk oleh petunjuk yang suci. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang suci. Orang yang membaca Al-Quran langsung tenang jiwanya, karena bertemu antara cahaya dari hati dan cahaya dari hati. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran tilawah secara benar, maka dia akan mendapatkan kekuatan rupiah dan petunjuk keimanan dan jalan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Surah ayat 52, wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunna tadri ma al-kitab wa al-iman walakinna ja'alnahu nuran nuhdi man nasha'u min ibadina wa inna ila siratin mustaqim. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan Al-Quran dan apa kaitan itu. Tetapi yang menjadikan Al-Quran cahaya yang memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau mengajarkan petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Ketika menafsirkan ayat di atas, Abdul Rahman As-Sa'id berkata, ini adalah fungsi Al-Quran yang mulia. Allah menunjukkan seluruhnya karena roh yang menjadikan tubuh manusia hidup. Demikian pula Al-Quran menjadikan hati kita menjadi manusia yang hidup. Sehingga hiduplah terhiduplah dengan Al-Quran. Semua kebaikan dalam urusan dunia dan agama hanya dalam banyak kebaikan dan ilmu yang lurus. Ketika Al-Quran diamalkan, didakwakan dan dijadikan sistem kehidupan, maka keadaan akan menjadi berbeda padanya. Dan selanjutnya, ketika hidup mengabaikan nilai-nilai Al-Quran, maka umat akan jauh menjadi hina. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u shahada al-kitab wa aqamu ma yad'una bil-akhirin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat memberikan derajat dengan kitab ini Al-Quran dan berkatakan kaum yang dengan juga. Hadis riwayat oleh Muslim. Mari dengan kaum muslimin berusaha menghidupkan kegiatan-kegiatan di bawah dengan belajar Al-Quran. Setiap kali muslim seharusnya biasa berusaha tarikh satu hari. Rasulullah SAW secara khusus memperintahkan kepada keluarga muslim untuk menghidupkan suasana Al-Quran di rumah masing-masing. Kalau dari rumah itulah cahaya percakapan terpancar menerangi lingkungan sekitar. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya rumah terasa luas bagi penghuninya, para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhi, dan kebaikan akan bertambah jika Al-Quran dibaca di dalamnya. Sungguh rumah akan terasa sepi bagi penghuninya, para malaikat menjauhinya, setan-setan datang, dan kebaikan berkurang jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Bukhari. Upaya selanjutnya adalah menghidupkan Al-Quran di setiap komunitas. Setelah semua kaum muslimin mendapatkan pencerahan Al-Quran yang paling populer, dan itulah yang pertama dilakukan Nabi di Mekah dan membentuk majelis Quran yang dipimpin oleh Qadhi atau Mu'ayyid. Dari majelis inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rancang atas umat yang terbaik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul rabbana bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kami para pengabdi Allah karena kami selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Aktivitas majelis Al-Quran adalah mengajar dan mempelajari Al-Quran. Ada mu'allim sebagai pendidikan teladan dan ada mu'allim yang sungguh-sungguh mempelajarinya. Dan kelompok kecil inilah Islam menjadi kuat dan menyebar ke penjuru dunia. Semangat
Majelis Quran menyentuh semua lapisan umat Islam. Yang strategi dengan cara Al-Quran bergaya hati para pemimpin dan para elit umat Islam. Jika cahaya yang petunjuk Quran menyinari menuntun para elit umat Islam, maka revolusi mental dan revolusi akhlak akan bertransformasi secara kuat dan cepat sampai ke masyarakat dan budaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah memakmurkan masjid. Rasulullah SAW mendirikan menara Islam di Madinah, bermula dari masjid ini pula Rasulullah mulai membangun tatanan kehidupan beragama. Masyarakat perlu bernegara, komunitas perlu ummah. Sebagai umat yang disebut dalam Al-Quran adalah jamaah masjid Rasulullah SAW, sehingga tetaplah ketika masjid disebut sebagai pusat peradaban Islam. Memakmurkan masjid adalah tanda dari keimanan seseorang, sebagaimana Allah sebut dalam firman-Nya, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, mengerjakan zakat, dan tidak takut kepada syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para Israel dan Nabi SAW berkata, apabila kalian melihat seorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman kepada Allah. Sekali lagi, apabila kalian melihat seorang yang bisa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, orang yang mengamalkan masjid Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Perintah salat berjamaah dimaksud bukannya ritual apa, dan bukan sekedar mengajar ataupun buat bukti belajar. Esensi salat berjamaah di masjid memiliki makna strategis untuk membangun keberadaan Islam. Seruan datang ke masjid adalah mengorientasikan tujuan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap berjamaah bisa menempati saat terdepan, berarti Islam tidak menilai status sosial kita. Saat rapat, lurus, dan simbol ukhuwah dan sangat kuat. Semua gerakan itu gerakan iman yang tidak mengatakan tentang kemungkinan, dan ketika iman batal muncul, maka dia harus mundur dari tempatnya. Hal ini mengajar etika dan perjuangan pemimpin. Salam dari akhir Rasulullah adalah simbol ajaran Islam sebagai rahmat lil alamin. Demikian itulah muatan nilai dari salat berjamaah. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan hal yang sangat utara dipusatkan oleh seorang duta keimanan kepada Rasulullah SAW. Tidak salat berjamaah di masjid. Maka kemudian Rasulullah SAW sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sallallahu alaihi wasallam akan sama orang yang buta. Ia berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku sudah memiliki seorang penuntun untuk mendatangi masjid." Maka mintalah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya keringanan yang sudah dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik arah, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan salat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Diriwayatkan oleh Muslim nomor 503. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, membangun ekonomi umat. Islam mengajarkan syariah dan bela kehidupan manusia penuh keseimbangan. Semua harus berusaha menjadi seorang yang saleh secara individu. Namun saat bersamaan harus membangun usaha menjadi seorang yang saleh dan seterusnya menjadi bangunan kesalahan sosial. Tidak membenarkan seorang muslim asli beribadah dengan harta pribadi yang lebih berlimpah, sementara tidak peduli tetangganya yang bernasib miskin dan sangat membutuhkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi
masalah. Kehilangan tumpangan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang dan pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan manusia, mereka pasti mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesulitan dan musibah kepada mereka. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut urusan-urusan keumatan untuk memperbaiki keseimbangan ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan perintah bersalah berganda dengan perintah zakat. Sedikit ada yang kalimat-kalimat Al-Quran menyebutkan salat dan zakat secara terini. Contoh sebenarnya berikut: wa aqimus shalah wa atuz zakata warfa'u ma'al rafi'in. Dan berikan salat, tunaikanlah zakat dan berukhuwah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Bagi status TPS mencatat angka kemiskinan Indonesia masih tinggi. Hingga Maret 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 2,5 juta orang atau 9,35% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang masih besar itu diyakini mayoritas adalah umat Islam. Angka kemiskinan tersebut sebenarnya dapat mengatasi kesalahan hanya jika kesadaran zakat umat Islam dan pengelolaan zakat oleh para alim sudah maksimal. Indonesia memiliki potensi zakat mencapai 327 triliun per tahun. Menurut data yang dihimpun dari Pusat Kajian Strategi Lembaga Basnas, potensi itu berasal dari zakat penghasilan, jasa, pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lainnya adalah potensi yang besar itu baru dapat diraih sesudah 17 triliun pada tahun 2021. Berarti baru sekitar 6% dari potensi yang ada. Butuh perjuangan sistematik untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan bangsa ke depan beragama dan amil yang terpercaya dapat disediakan personal untuk memimpin dan pemberdayaan umat skala besar. Dan kita adalah umat berdaya, bangsa berdaya. Tentu kita tidak harus menunggu skala besar itu terwujud. Mari kita mulai dari diri dan keluarga kita setelah menikah, di mana kita bertumbuh. Negara kita sudah memberikan kepercayaan teknologi kepada beberapa barang aman zakat, infak sedekah, sejarah syariah dan teknologi dengan mengeluarkan harta kita dijamin bersih dan aman, dan dari sana kita menjadi lapang dan berkah. Dan yang pasti mengeluarkan zakat, infak dan sedekah adalah untuk cinta bersama dan peduli kepada golongan yang sudah mampu. Di akhir surga ini, mari kita berjamaah menunjukkan fisik, khusyuk dan hati sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita bisa istiqomah dengan nilai takwa dan berakhir jalan menuju Allah. Bangsa dan negara kita lebih bermartabat dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai kesadaran dari segenap kaum muslimin untuk memenuhi kesehatan melalui kegiatan dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahli al-fatwa wal muslimin. A'da ta'atin. Allahumma ahsin akibatana في الأمور فلنعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الدين. يا الله يا رب, inilah kami, hamba-Mu yang paling berdosa, yang tergantang aib, yang Engkau telah tahu segala kebusukan yang kami lakukan. Dosa dan kesalahan yang kami ciptakan maupun yang kami sembunyikan. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu, wahai yang maha pengampun, ampunilah seluruh dosa kami ya Rabb. Ampunilah seluruh apapun diri kami. Ampuni sebanyak apapun dosa yang ingin tubuh kami. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun tersembunyi yang kami lakukan ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah keberhasilan kami kepada kedua bapak orang tua kami. Ampuni jika kami jalan tersebut, ampuni jika kami
Karunialah kami rumah tangga yang sakinah, keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Kuasa, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami meminta ampun-Mu, melainkan dari ampunan yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat dengan-Mu, ya Rabb. Semakin bersyukur atas nikmat dari-Mu, semakin runtuh ketentuan yang ampun dari-Mu, semakin indah dengan kesabaran dan semakin tinggi berjuang di jalan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb Aziz ya Rahman, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, ya Rabb, izinkanlah saat perhatian kami, ya Rabb. Izinkanlah kami, ya Rabb. Kematian yang terindah, ya Rabb. Kematian yang terindah, ya Rabb. Kematian yang cukup, ya Rabb. Ya Allah, hidupkan kami dalam wafat. Ya insyaallah kita berhusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.